Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jakarta Pasar Senen. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Purwokerto. Naik kereta termurah, yaitu kereta yang memutari jalur selatan. Apalagi kalau bukan kereta api Serayu. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Serayu kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Suasana pagi hari di depan stasiun Jakarta Pasar Senen kali ini rame banget teman-teman. Udah mulai banyak penumpang berdatangan dan juga kita bisa lihat stasiun Pasar Senen memiliki wajah yang baru. Yaitu di area sebelah sini sudah menggunakan pintu-pintu kaca ya teman-teman. Dan kemarin juga saya lihat udah ber-AC, jadi di area dalam situ udah dingin, jadi mantep banget ya. Nah, fasilitas di stasiun Pasar Senen juga lengkap banget, dimulai dari ujung sana sampai dengan ke ujung sana. Banyak sekali gerai retail yang menjual makanan, sehingga apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum berangkat naik kereta bisa banget. Biasanya di area sebelah sini itu berasa sumuk banget karena penumpang rame, terus juga panas ya teman-teman dari luar. Tapi kalau sekarang di stasiun Pasar Senen karena ada banyak pendingin ruangan, ini tuh jadi adem, jadi enak gitu. Pertama kita masuk tuh langsung berasa hawa sejuk. Kereta api Serayu tersedia di jalur 1. Rangkaiannya sudah tersedia ya. Sekarang jam 9 lebih 1 menit, sekitaran 25 menit lagi sebelum keberangkatan. Yuk kita masuk. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Ya, padahal sudah ada face recognition, tapi kayaknya lagi error gitu teman-teman. Jadi harus boarding secara manual ya. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 6 teman-teman. Tapi berhubung lagi ada di area depan, mau lihat lokomotifnya dulu. Dan untuk susunan rangkaian dari kereta api Serayu, di paling depan ada lokomotif, lalu kereta ekonomi 1, 2, 3. Di belakang kereta ekonomi 3 ada kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta ekonomi 4, 5, 6. Untuk lokomotif dinas yang bertugas menarik rangkaian kereta api Serayu saat ini adalah CC203 9501. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, ada 3 ganda roda di depan dan di belakang. 203 merupakan seri lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin miring kayak gini, jadi kelihatan gagah banget apabila tampak depan. 95 tahun pertama dinas di 1995 dan 01 nomor absennya di tahun 95. Depo Induk YK, kepemilikan atau rumah dari lokomotif ini Depo Yogyakarta. Oke, saya dan teman-teman yang lain duduk di kereta ekonomi 6. Kita naik ke dalam kereta dulu. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Serayu yang akan saya naiki menuju ke Purwokerto. Saya mau cerita sedikit seputar perjalanan kereta api Serayu. Untuk kereta api Serayu namanya diambil dari salah satu nama sungai yang ada di Banyumas atau di Jawa Tengah. Dan juga untuk kereta api Serayu mulai dioperasikan pada tahun 1985. Dan rutenya dari arah Jakarta Pasar Senen akan ke stasiun Purwokerto, namun lewat jalur selatan. Nanti kita akan melewati Purwakarta, Bandung, Kiara Condong, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, sampai dengan ke arah Purwokerto. Dan untuk kereta api Serayu juga merupakan kereta kelas ekonomi adu dengkul, namun masih bersubsidi, sehingga harga tiketnya murah, hanya Rp67.000 saja. Di rute full trip, perjalanan kereta api Serayu akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu sekitaran 10 jam lebih 47 menit
dan tiba di Purwokerto pada pukul 20:12 waktu Indonesia Barat. Memang dari waktu tempuh kereta api Serayu ini jauh lebih lama apabila dibandingkan dengan kereta lainnya dari Jakarta menuju ke Purwokerto yang lewat ke Cirebon. Karena memang nanti selama di perjalanan kereta api Serayu akan melintas di jalur ekstrim yang terutama di arah Purwakarta sampai dengan Bandung, lalu dari arah Cicalengka sampai dengan ke arah Tasikmalaya. Kontur tanahnya naik turun dan juga berkelok-kelok. Ditambah lagi nanti selama di perjalanan akan banyak momen kereta api Serayu kalah bersilang dengan kereta lainnya. Namanya kereta ekonomi, bersubsidi, harga tiketnya murah. Sudah pasti ketika bertemu dengan kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi bakal minggir teman-teman. Perjalanan kereta api Serayu, saya sekarang di ekonomi 6 dengan kode armada K306652 PWT, yaitu kereta kelas ekonomi tidak berpenggerak yang mulai berdinas di tahun 1966. Berarti umur dari sarana rangkaian ini hampir 60 tahun teman-teman. 52 nomor absennya dan PWT kepemilikan dari rangkaiannya Depo Purwokerto. BK berat kosong 29.200 kg atau 29,2 ton. MD mulai dinas di tanggal 30 bulan 7 1966. Ini kereta berarti udah tua banget. Dan kalau nggak salah ini dulunya merupakan kereta ekonomi milik Depo Ketapang. Di atas sebelah sana juga terdapat sebuah kode trainmark ya. D menandakan bahwa sarana rangkaian ini hanya dapat dipacu sampai dengan kecepatan 90 km per jam saja. Karena kereta api Serayu adalah kereta ekonomi bersubsidi, ya jadi kecepatannya memang nggak ngebut-ngebut banget teman-teman. 37 berat maksimal 37 ton dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bentukan bugi K5 kurang lebih seperti ini ya. Ketika naik kereta ekonomi yang notabene ada kursi yang berhadap-hadapan atau setengah kapasitas maju dan setengahnya lagi mundur, pasti ada aja yang bertanya, gimana caranya pilih kursi supaya dapat kursi yang tidak mundur. Nih, saya mau tunjukin, kereta ekonomi 6 dengan nomor kursi 1 dan 12 itu berada di jajaran paling depan. Nah, apabila di kereta ekonomi 5, nomor 1 dan nomor 12 itu ada di bagian belakang. Sehingga untuk susunan kursi yang maju dan mundur itu beda teman-teman. Kalau di kereta ekonomi 6 itu nomor ganjil dia akan mendapatkan kursi arah mundur. Namun sebaliknya di ekonomi 5 kursi dengan nomor ganjil mendapatkan arah maju. Seperti itu. Dan ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Serayu akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen dan berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Karawang, Cikampek. Dari Cikampek kita akan berjalan ke arah jalur selatan melewati Purwakarta, Cimahi, Kiara Condong, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidarja, Gandrung Mangun, Jeruk Legi, Maos, Kroya, dan dari Kroya nanti akan putar balik haluan lokomotif menuju ke Purwokerto. Tepat sesuai dengan jadwal, kereta api Serayu diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pukul 9:25. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Purwokerto dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Pertama kali masuk ke kereta ini, keretanya jalan udah berasa banget ada suara duk 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 duk. Itu udah pasti rodanya benjol teman-teman. Dan juga untuk kondisi di kereta ekonomi 6 saat ini udah lumayan banyak penumpang, tapi belum full-full banget ya. Nanti juga di perjalanan naik kereta api Serayu bakal seru banget karena banyak momen persilangan. Bahkan baru berangkat aja nih, nanti di Cikarang kita bakal disusul sama kereta api Pangandaran. Kita nikmati perjalanan selama hampir 11 jam dengan kereta api Serayu.
Waktu menunjukkan pukul 10.06, kereta api Serayu sekarang telah tiba di stasiun Cikarang. Dan stasiun Cikarang ini merupakan stasiun terminus untuk perjalanan KRL komuter lain. Setiap harinya penumpang stasiun Cikarang ini banyak banget. Hampir sama sibuknya dengan kereta-kereta yang menuju ke arah stasiun Bekasi. Selain kereta jarak jauh, ada kereta KRL komuter lain juga. Dan perjalanan kereta api Serayu di stasiun Cikarang ini harus berhenti cukup lama. Jadwalnya sih hanya 7 menit karena akan disusul oleh kereta lain, yaitu kereta api Pangandaran dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Banjar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.29. Kereta api Serayu sudah berhenti kembali di stasiun Karawang. Dan kereta api Serayu memang dari dua arah secara normal berhenti di Karawang ini untuk naik turun penumpang. Tadi ada beberapa orang yang naik ya di kereta ekonomi 6. Di depan juga ada tuh yang naik, bahkan kayaknya ada yang baru turun deh. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.50, kereta api Serayu telah tiba di stasiun Cikampek. Ini merupakan ujung sebelah timur dari Daop 1 Jakarta. Nah, stasiun Cikampek juga memiliki dua perpecahan jalur. Nanti kereta api Serayu dari sini bakal ke arah kanan menuju ke arah Bandung Tasikmalaya. Sedangkan ada juga jalur lainnya ke arah kiri menuju ke Cirebon. Biasanya kereta-kereta dari Jakarta ke arah Purwokerto mesti lewat Cirebon. Tapi kalau Serayu ini jalurnya muter dulu nyusurin jalur lintas selatan. Ya, sekarang kita memasuki jalur selatan. Berbelok ke arah kanan menuju jalur Bandung. Waktu menunjukkan pukul 11.10. Kereta api Serayu yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwakarta. Sudah memasuki area Daop 2 Bandung. Dan stasiun Purwakarta juga menjadi stasiun terminus bagi perjalanan kereta lokal Walahar dan juga lokal Garut Cibatuan. Di Purwakarta juga menjadi salah satu tempat peristirahatan terakhir untuk rangkaian-rangkaian kereta yang sedang tidak digunakan ya. Atau rangkaian-rangkaian kereta yang sudah akhir, teman-teman. Tuh, ada banyak tumpukan. Ada gerbong KRL yang lama, terus ada tumpukan bugi juga, ada kereta eksekutif lawas, kereta ekonomi, dan lain-lain. Dan yang ada di jalur 4 itu merupakan kereta lokal Walahar. Dari stasiun Purwakarta tujuan stasiun Cikarang. Di perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya bareng sama Mas Garda dan juga Pak Alif. Kita tim Progo kemarin balik-balik langsung Serayu. Kemarin malam naik ekonomi enak, sekarang naik kereta ekonomi adu dengkul ya. Info sikil terkini, Mas Garda, kereta PWT nih, piye? Udah ngomong aja. Oh, ya sebenarnya saya pengen cepat pulang sampai rumah. Nah, di Cikampek itu harusnya lurus, tapi kita ambil yang belok gitu. Ya udah, kereta PWT ya nikmatin aja. Pak Alif piye?
Gak apa-apa, kita kembali ke derajat kita ya. Kita duduk di kelas yang seperti ini lagi. Setelah kemarin naik kelas ke kelas yang lebih tinggi, ya udah kembali lagi ke setelan beginian aja. Sehat kan? Setelan sehat di dompet ya Pak ya. Iya, sehat. Dia lagi ngedit dong. Rajin banget Pak. Sayang Pak. Demi demi AdSense tercinta. Saat ini kereta api Serayu tengah melintas di terowongan Sasak Saat yang menjadi terowongan kedua terpanjang di Indonesia setelah terowongan Wilhelmina di jalur nonaktif Banjar Cijulang ya. Nah, untuk terowongan Sasak Saat ini memiliki panjang 949 meter dan juga dibangun tahun 1902 sampai dengan 1903. Berada di antara petak stasiun Maswati dan juga stasiun Sasak Saat. Sekarang jam 12 lebih 3 menit. Kereta api Serayu telah tiba di stasiun Sasak Saat. Berhenti di sini cukup lama karena akan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan di depan stasiun Sasak Saat. Ini sekarang jadi banyak tukang jualan jajanan. Karena berhenti lama, teman-teman bisa jajan-jajan dulu. Ada tukang cilok, cilor, batagor, basreng, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, kalau penumpang kereta api Serayu pun banyak sekali yang turun dulu untuk sekedar jajan-jajan ya. Tuh, ini udah mirip-mirip kayak Cipondoy sih. Teman-teman bisa lihat ya, untuk jalur di stasiun Sasak Saat ini berbelok. Di arah sana terowongan. Lalu di sebelah sini ada bekas rumah dinas dan pemandangan di area luar. Ini udah bagus banget. Nanti Argo Parahyangannya muncul dari arah sana ya. Kita berangkat lagi dari stasiun Sasak Saat jam 12 lebih 2 menit. Berarti sekitaran 20 menit di sini.
sekarang kita melintas langsung di stasiun Padalarang. Dan stasiun Padalarang ini kini ada dua bangunan, ada bangunan KAI dan juga bangunan KCIC, teman-teman. Nah, itu stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Wus wus wus, yes. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:43. Kereta api Serayu telah tiba di stasiun Cimahi. Stasiun Cimahi yang dulunya bangunan cuma segitu doang, teman-teman, sekarang jadi gede banget. Bahkan nantinya akan ada dua pintu keberangkatan. Ada pintu 1 dan juga pintu 2. Namun mungkin nanti pintu 2 untuk keberangkatan penumpang kereta feeder KCJB ya. Nah, di stasiun Cimahi juga itu udah ada Skybridge tapi belum beroperasi. Udah lama jadi sih, tapi kapan dioperasikan? Stasiun Cimahi ini adalah salah satu stasiun yang memorable banget buat saya pribadi, terutama saat saya menimba ilmu kuliah di area sekitaran sini. Sering banget naik turun di stasiun Cimahi. Gak nyangka sih, stasiun Cimahi sekarang udah gede banget. Udah ada peron tinggi juga. Mantep ya. Kabarnya di stasiun Cimahi kita bakal disusul oleh kereta feeder KCJB karena memang kereta feeder KCJB setiap hari itu sampai dengan 72 kali perjalanan PP yang otomatis kereta cepat penumpangnya banyak banget, teman-teman. Itu ya, ada feeder dari Padalarang menuju ke Bandung. Dan ini udah mau masuk kereta feeder lagi, teman-teman. Dari arah Bandung ke arah Padalarang. Gokil emang sih. Penumpang KCIC ya. Gila-gilaan banget. Nah, kereta ijo-ijo royo ini, teman-teman, sekarang menjadi kereta dengan prioritas tertinggi di jalur Bandung Padalarang ya. Pukul 14:54, kita berangkat dari stasiun Cimahi ya. Ini lambatnya 6 menit, teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:04, kereta api Serayu yang saya naiki telah tiba di stasiun Bandung dan kita bertemu dengan kereta api Serayu dari berlawanan arah. Kalau yang ini dari arah Purwokerto tujuan Pasar Senen. Ternyata Serayunya yang ini dipasang lokomotif lagi, teman-teman. Tuh. Jadi untuk kereta Serayu tujuan ke arah Jakarta traksi ganda CC203. Keren banget sih. Kenapa nggak kereta kita aja yang di traksi ganda? Di stasiun Bandung ini kru dari kereta api Serayu diganti ya. Biasanya ada Polsuska dan juga ada kondektur, teman-teman, termasuk dengan masinis. Dan biasanya juga nanti masinis akan melanjutkan perjalanan dari Bandung menuju ke arah Banjar kayak gitu. Karena berhenti di stasiun Bandung, rasa-rasanya saya pengen turun dan mengakhiri perjalanan di sini, lanjut balik ke rumah. Namun karena sudah berjanji dengan yang lain supaya menuntaskan trip kereta api Serayu ini, jadi saya bakal bablas menuju ke arah Purwokerto. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:21. Kereta api Serayu telah tiba di stasiun Kiara Condong di Kota Bandung dan pertukaran penumpang di Kiara Condong ini banyak banget, teman-teman. Mendominasi ya, banyak penumpang yang turun dan juga banyak penumpang yang naik. Stasiun Kiara Condong dalam tahap pembangunan besar-besaran. Sebagian besar bangunannya sudah dirobohkan, akan dibangun ulang. Dan ini nih, ini adalah mahakarya DJKA tercinta, teman-teman. Dia tuh. Gila. Pagi-pagi turun Kahuripan, olahraga, bawa barang banyak, paten kali. Hanya berhenti sekitaran 3 menit, jam 13:24 diberangkatkan kembali dari stasiun Kiara Condong. Ya ampun,
Ini jam 13.38 BLB di stasiun Rancaikek. Guys, aku turun ya guys. Ya, dadah. Dadah. Iya dia jahat banget. Ya udah, lanjut dah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.21, kereta api Serayu telah tiba di stasiun Leles. Ini memasuki Kabupaten Garut ya teman-teman, dan letak dari stasiun Leles juga strategis banget karena memang dekat dengan jalan raya provinsi gitu. Nah, untuk perjalanan kereta api Serayu di stasiun Leles akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Bandung. Sekarang jam 15.10.
Kita sudah tiba di stasiun Cipendei. Seperti biasa di stasiun Cipendei berhenti lama, jadi bakal jajan-jajan dulu. Kita keluar dulu ya. Jadi apabila teman-teman naik kereta berhenti di sini 10 menit, kalian bisa jajan dulu ke sana ya. Beli nasi, ada juga yang jual jus, ada yang jual tahu crispy, siomay, cilok di sana. Dan stasiun Cipendei berada di ketinggian 772 meter di atas permukaan air laut. Di stasiun Cipendei juga kita bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong, Bandung. Nah, untuk perjalanan kereta api Serayu dan juga kereta Kuto Jaya Selatan sama-sama perjalanan kereta ekonomi PSO atau kereta bersubsidi. Serayu harga tiketnya 67.000, kalau Kuto Jaya Selatan 62.000 secara full trip. Di stasiun Cipendei ini juga teman-teman, kereta-kereta berhenti sekitaran 10 menit. Karena stasiun Cipendei merupakan stasiun kecil namun sakti, semua kereta berhenti di sini untuk melakukan pemeriksaan, pengereman, dan juga pengecekan rangkaian. Kereta habis melewati jalur ekstrim dengan kontur tanah naik turun dan berkelok-kelok. Dari arah Bandung ke arah Cipendei banyak tanjakan dan turunan. Nanti setelah dari Cipendei kita akan turun terus sampai dengan ke arah Banjar. Itulah kenapa alasan berhenti lama di sini untuk pengecekan rangkaian. Kita habis jajan-jajan. Tuh. Beli nasi Pak, mode irit. Iya, beli nasi, beli batagor. Wah, kenyang ya. Kenyang lah, tinggal tidurnya doang lah. Tuh, saya juga beli jus sama beli nasi. Nah, ini dia makanan saya yang saya beli di Cipendei. Ini harganya 15.000, udah dapat nasi, ayam, sama tempe. Murmer, kenyang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:55. Kita sudah tiba di stasiun Ciawi ya teman-teman. Barusan itu kereta api Serayu sudah melewati jalur ekstrim ya. Itu di sana tanjakan terus teman-teman.
daerah pegunungan juga, sampai dengan nanti ke Cipendei, Cicalengka. Pokoknya banyak tanjakan dan turunan dengan kontur 25 per mil, atau tiap 1 km terdapat perbedaan ketinggian 25 meter. Di stasiun Ciawi ini, kereta api Serayu harus berhenti lagi dan tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis, sang rajanya kereta di jalur lintas selatan. Nah, kereta api Argo Wilis merupakan kereta dengan prioritas nomor 1 di jalur ini, teman-teman. Karena memang menjadi kereta tercepat dan nomor terkecil di jalur dari arah Surabaya Gubeng sampai dengan ke arah Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 16:21. Kereta api Serayu telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Yang turun di stasiun Tasikmalaya ini benar-benar rame banget, karena emang untuk perjalanan kereta dari Bandung menuju ke arah timur, rame banget penumpang di Tasik ini. Hampir semua kereta penumpang Tasik benar-benar rame. Nah, bagusnya lagi sekarang stasiun Tasikmalaya sudah ada kanopi ya teman-teman. Namun belum ada peron yang tinggi. Setidaknya dengan adanya kanopi ini mempermudah naik turun penumpang ketika hujan. Karena saya pernah waktu itu naik kereta dari Tasik, benar-benar kondisi hujan. Itu repot banget. Mana keretanya masuk jalur 2 lagi. Nah, di stasiun Tasik juga, kereta api Serayu akan tunggu bersilang kembali dengan kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan stasiun Kiara Condong, Bandung. Ini dia teman-teman kereta api Pasundan. Kereta komersil rasa subsidi, harga 300.000, bentukannya seperti kereta Serayu. Ekonomi adu dengkul. Kapan Pasundan ganti rangkaian? Aduh. Sekarang jam 16:59 ya, kita tiba di stasiun Ciamis. Penumpang yang turun di Ciamis lumayan ramai teman-teman. Dan berhenti di Ciamis cuman sebentar ya. Ini udah persiapan mau berangkat lagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:10. Kereta api Serayu telah tiba di stasiun Bojong. Di stasiun Bojong ini kita statusnya BLB ya teman-teman, karena memang seharusnya tidak berhenti di stasiun ini, tidak ada naik turun penumpang, dan berhenti di sini untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pangandaran dari Banjar tujuan Gambir.
Itulah dia barusan kereta api Pangandaran dari arah Banjar tujuan ke arah Gambir. Padahal tadi di Cikarang kereta api Serayu itu disusul ya sama Pangandaran dari arah Gambir ke Banjar. Pangandarannya udah putar balik lokomotif, udah berangkat lagi menuju Gambir, sedangkan Serayu nyampe Banjar aja belum. Sekarang jam 17:28 kereta api Serayu telah tiba di stasiun Banjar. Kita berada di stasiun ujung timur dari Daop 2 Bandung. Setelah dari Banjar akan melaju lewat Kelangan dan sudah memasuki Daop 5 Purwokerto. Teman-teman bisa lihat, yang turun di Banjar ini rame banget. Asli, mantep sih penumpang Serayu. Di Tasik rame yang turun, di Banjar rame yang turun. Gokil. Di stasiun Banjar kali ini sudah mulai memasuki waktu maghrib ya, bentar lagi. Dan setelah dari Banjar mungkin perjalanan kereta Serayu akan memasuki waktu malam hari sampai dengan nanti ke arah Purwokerto. Wah, bocor. Kok iso? Koncomu tuh? Ahmad Ali. Kena. Ada pesannya nggak, Mas? Nggak ada. Apa aja? Nori miso 1, mie ayam 1, ya udah 1. Kita gue coba lihat ya. Habisin. Oke, siap. Sangar. Udah itu doang kan, Mas? Pesanannya kan? Mas, Yang ayam ya. bukan. Nori miso. Tinggal dulu tapi dari pedes. Mas, nanti kalau ada yang pesenin kopi lagi, jangan disitu ya. Oke, udah tahu ya? Oke, siap, Oke, Mas. makasih ya Mas. Bocor. Dapat kawan baru ah. Siapa kerjaan siapa? Ini kita udah kenyang. Kenapa dikirimin beginian sih? Kalau untuk Pak Ali bukan temanku kan? Loh tapi ini 3 loh. Ya tahu berarti kita pergi sama-sama aja. Parah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:59. Kereta api Serayu telah tiba di stasiun Sidareja. Yang turun di Sidareja ini asli teman-teman rame banget. Tadi di ekonomi 6 aja lebih kayaknya dari 20 orang. Tuh, di ekonomi depan juga banyak yang turun. Berhenti di Sidareja sebentar, sinyalnya udah hijau, bakal berangkat lagi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 18:23. Kita sudah tiba di stasiun Kawunganten. Tapi gelap banget ya teman-teman. Di sini seharusnya kita akan bertemu dengan kereta api Serayu Malam dari Purwokerto tujuan ke arah Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Serayu di kelas ekonomi. Untuk kereta kelas ekonomi pada kelas Serayu menggunakan armada dengan tempat duduk 106 kursi, yang dimana ada 3 baris di kanan dan 2 baris di kiri, serta semuanya saling berhadap-hadapan. Nah, untuk dari desain interior ini tuh biasa banget karena memang sama persis dengan kereta lokal sekalipun. Lalu untuk dari segi fasilitas, di atas sebelah sana terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada juga pendingin ruangan, AC split. Ada 2 di sebelah belakang, 2 di tengah, dan 2 di ujung depan sana. Lalu ada juga sebuah tirai di sini yang bisa kita buka tutup ya. Nah, kayak gini. Tapi agak macet. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen barang-barang penumpang, bisa nyimpen botol minuman dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet dan juga laptop. Ada sebuah gantungan di sini untuk menggantung plastik dan lain-lain. Nah, untuk dari segi legroom kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi memang legroomnya nggak begitu lega ya. Apabila kita berhadapan-hadapan dengan penumpang lain, ini sudah dipastikan 95% akan adu dengkul seperti itu. Tapi ya namanya kereta subsidi, ada harga, ada rupa ya. Untuk toilet kereta api Serayu ini ada di 2 sisi ruangan, ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu salah satu sisinya. Nah, untuk bentukan toilet kurang lebih seperti ini teman-teman. Dari segi luasnya udah leluasa,
Dan untuk fasilitas di sebelah sini terdapat sebuah cermin yang ukurannya standar, ada juga tempat tisu, tabung sabun, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, lalu klosetnya kloset duduk. Di satu sisi lainnya itu kloset jongkok ya. Ada tombol flush untuk membilas, ada pegangan, lalu ada juga jet shower, mengalir dengan normal, ada tong sampah, ada pewangi ruangan, dan juga ada gantungan untuk menggantung pakaian. Sekarang jam 19:02, sudah tiba di stasiun Maos. Yang turun di stasiun Maos juga lumayan banyak teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:15. Kereta api Serayu yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Kita sudah tiba di Kabupaten Cilacap dan juga stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Teman-teman bisa lihat untuk penumpang kereta api Serayu yang turun di Kroya ini banyak banget, asli. Mendominasi ya. Mungkin bisa dibilang kebanyakan turun di stasiun ini teman-teman. Perjalanan kereta api Serayu di stasiun Kroya ini akan berhenti cukup lama sampai dengan pukul 19:45 karena memang di stasiun Kroya ada proses perpindahan haluan lokomotif yang semula kereta ekonomi 6 ada di jejeran paling belakang akan menjadi jejeran paling depan seperti itu. Dan juga perjalanan kereta di stasiun Kroya ini jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan stasiun-stasiun sebelumnya dari arah Cikampek menuju Kroya ya. Karena di stasiun Kroya juga ada dua perpecahan jalur, yaitu percabangan dari arah Bandung serta percabangan dari arah Purwokerto. Sehingga untuk kereta-kereta yang lewat Purwokerto menuju ke arah Jogja, lewat ke sini semua teman-teman. Bahkan hampir semua kereta berhenti di stasiun ini, hanya ada Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu saja yang melintas langsung. Asli teman-teman, untuk perjalanan kereta api Serayu keberangkatan jam 9:30 pagi dari Jakarta, jam segini nyampe ke Kroya, rasanya emang bener-bener lama banget ya. Walaupun lama, tapi cukup seru sih. Bahkan apabila dibandingkan dengan kereta-kereta lain nih, dari arah Jakarta, yang waktu tempuhnya 10 jam, itu mungkin udah nyampe ke arah Madiun, bahkan ada juga beberapa kereta yang udah nyampe ke Surabaya. Ini banyak banget yang lagi rekam-rekam untuk proses pemasangan lokomotif. Di Bangil mana bisa kayak gini. Sekarang ini lokomotif kereta api Serayu sudah terpasang kembali teman-teman. Dan perjalanan dari arah Kroya menuju Purwokerto akan berjalan long hood atau LH ya. Wah, ada lori tahu bulat masuk di Kroya. Halo Tata. Ada Tata. Itu peron aja lebih tinggi loh dari pintunya. Yang baru saja masuk itu adalah kereta api Senja Utama Yogyakarta dari stasiun Yogyakarta tujuan Pasar Senen. Bener. Mas siapa mas? Ini yang atas nama Ahmad. Oh iya, Ahmad Ali. Ya, ya itu harusnya mas. Itu semua kan? Ya udah, bagus mas. Terima kasih. Taruh, nah itu lah, juga mas. Itu ditemenin. Bakulan doer sama pop mie ini. Bakulan doer sama fruity. Buka warung, Pak. 2, 3, 4, 5, 6. Frutinya banyak banget lagi. Intinya berapa nih? 2, 4, 7. Gokil. Inilah sesuatu terjadi
di ujung-ujung akhir ini udah tinggal satu sampai tujuan nih, kenapa yang datang beginian? Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah jam 19.40 ya. Sebentar lagi kita akan berangkat dari stasiun Kroya dan akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Jadi saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan kereta api Serayu kali ini. Nah, untuk kereta api Serayu adalah kereta yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen, tujuan stasiun Purwokerto via Kiara Condong, Bandung, sehingga rutenya memutari jalur selatan dengan estimasi waktu tempuh hampir 11 jam. Apabila dibandingkan dengan kereta lain, emang ini tuh bener-bener rasanya lama banget. Kalau kalian dari Jakarta mau ke Purwokerto, udah paling bener lewat Cirebon aja deh. Tapi apabila teman-teman mau naik kereta api Serayu dari arah Kiara Condong ke Purwokerto, memang tidak ada pilihan lain dikarenakan kereta api Baturaden Express sudah berhenti beroperasi ya. Dan memang dari segmen penumpang kereta api Serayu yang saya perhatikan, itu tuh kebanyakan dari arah Jakarta sampai dengan ke arah Tasik, lalu ke arah Sidareja, Maos, bahkan sampai dengan ke Kroya. Nah, untuk harga tiketnya emang murah banget. Rp67.000 udah full trip. Bener-bener rute sejauh itu 67.000 menurut saya gak ada hal yang bisa dikeluhkan gitu loh. Karena ada harga ada rupa. Dengan harga Rp67.000 sudah dapat perjalanan kereta dengan jarak yang jauh. Terus walaupun adu dengkul, tapi ya balik lagi tadi, karena harga tiketnya murah, jadi itu yang bisa dimaklumin. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Purwokerto juga menurut saya rame ya, seru karena banyak momen selama di perjalanan. Dari segi kenyamanan di kereta ekonomi ini standar-standar aja. Yang saya rasakan tadi guncangannya nggak begitu halus karena ada bugi yang benjol. Terus juga dari kebisingan suara nggak begitu oke karena suara dari bugi yang benjol kedengeran jelas. Dan juga dari segi pendingin ruangan, alhamdulillah nggak terlalu panas-panas banget sih. Itu yang jadi poin plusnya ya. Kalau misalkan ditanya, recommended nggak perjalanan kereta api Serayu? Ya recommended, karena dengan harga tiket yang murah, kita bisa menempuh perjalanan dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung, terus ke arah Banjar, Kroya, Maos, dan lain-lain sampai dengan ke arah Purwokerto. Yang seru juga sekarang bareng-bareng sama Mas Garda, terus ada juga Pak Alif ya. Mungkin itu aja ya untuk perjalanan kereta api Serayu kali ini. Sesaat lagi akan tiba di stasiun Purwokerto, jadi kita siap-siap dulu. Mas Garda, gimana nih perjalanan Serayu? Perjalanan yang sedikit melelahkan karena hampir 11 jam. Tapi kalau sama teman-teman rasanya nggak terlalu capek. Kalau bayangin sendirian gitu ya 11 jam naik kereta kayak gini, aduh kayaknya mengibarkan bendera putih loh. Capek banget, tapi menyenangkan. Perjalanannya seru, banyak silangannya, disusulnya. Wah, pokoknya kita nostalgia naik kereta api ekonomi 106 tempat duduk. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Purwokerto Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Alhamdulillah tuntas ya. Tuntas, 11 Naik jam Serayu. Ya. 11 jam. Kemarin dari Purwokerto ke arah Jakarta, sekarang arah sebaliknya. Terus sebaliknya lunas. Ya. Lunas, capnya nambah di tangan. Oke, kalau nggak terpaksa jangan lagi-lagi ya. Nanti KPK-nya baru naik lagi. Oke, mencatatkan waktu awal 2 menit ya. Penumpang yang turun di Purwokerto juga lumayan.
tapi tidak sebanyak di Kroya tadi. Berarti untuk segmen penumpang Serayu memang sekitaran Cilacap sih menurut saya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan hampir 11 jam lamanya dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di kota Purwokerto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video naik kereta api Serayu full trip dari Pasar Senen ke Stasiun Purwokerto. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.